masyarakat wabil khusus anak jurriyat ya jannah arsyadi جدنا الأرشدي إمامنا البنجري يا جدنا الأرشدي إمامنا البنجري يا جدنا الأرشدي مصباحنا البنجري يا جدنا الأرشدي مصباحنا Wani abdan dalam bargar marga juri yadkan ya jannah al-arsyadi isma'una al-banjari ya jannah al-arsyadi isma'una al-banjari ya jannah al-arsyadi isma'una Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, juga kita sayangi, kepada Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf
Yang terhormat kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Daha Barat, kepada Bapak Ustadz Ahmad Sirajuddin. Yang terhormat kepada anggota Dewan Kabupaten Huswil Selatan. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Bajayau. Yang terhormat kepada tokoh masyarakat, guru-guru agama, alim ulama, para undangan, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini kita dapat berhadir, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama mengikuti pelaksanaan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah selalu ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah Maulid rahimakumullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ulun bacakan rangkaian acara kita pada siang hari ini yang insyaallah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pengajian ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kata sambutan, acara yang keempat ceramah agama atau tausiah, acara yang kelima doa strip penutup. Baiklah, kita masuki acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Daha Barat. Kepada Ustadz Sirajuddin dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa syekhina wa mu'adimin mustajina Sayyidun lahum al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini senantiasa mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kedua yaitu pengajian ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan Bapak Guru Juhansah Isagi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya sallimu taslima. Inna
على النبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah kepada beliau juga kepada kita, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Desa Bajayau sekaligus mewakili panitia pelaksana kepada Bapak Aliansah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Qaf. Yang terhormat Bapak Ketua MUI Daha Barat, yang terhormat tokoh alim ulama, guru-guru agama, yang terhormat para undangan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wahadirat jamaah sekalian yang berbahagia. Ulun atas nama Kepala Desa Bajayau sangat bangga dan bahagia karena panitia pelaksana serta jiran Langgar Nurul Hidayah kompak dan saling bahu-membahu satu sama lain, baik bantuan harta, tenaga ataupun pikiran, sehingga bisa terlaksana acara di siang hari ini. Senantiasa mendapat berkah dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sampai di sini sambutan ulun. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah acara selanjutnya, dimohon kepada para undangan, para jamaah dan anak-anak agar bisa tenang. Sekali lagi dimohon kepada para jamaah dan anak-anak agar bisa tenang. Hadirin wal hadirat jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Acara yang keempat yaitu tausiah atau ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Qaf. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sebelum mulai acara, Habib minta tolong yang kita akan laksanakan ini pemimpin dari pemimpinnya umat Islam. Jadi Habib minta tolong yang masih merokok, yang masih berbicara atau dongeng atau apapun, bandir kah, lebih baik bulikan Ben. Habib minta maaf sebelumnya. Ulun berdiri apa duduk? Kada. Ulun diatur sama orang sini. Biasanya ulun kada mau diatur sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wassana'u kama yanbahi لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد. Alhamdulillah, ulun benar-benar sangat bahagia pada siang hari ini. Yang pertama, ulun baru merasakan naik kereta api di Kalimantan. Ulun biasanya di Jawa aja melihat kereta api. Tahukah maksud ulun Ben? Sebelum ulun menerangkan tentang atau mengajak Ben menceritakan tentang risalah Nabawiyah, risalah perjalanannya Nabi Muhammad SAW, ulun sedikit mengganjal. Bagi saya mengganjal, padahal di sini banyak umat Islam. Di mana-mana umat Islam ini ukhuwahnya kuat. Tapi ulun tadi agak bingung. Naik kereta api ulun tadi. Mobil jadi kereta api. Tahukah maksud ulun? Berhubung ulun tadi mau acara dibilangin, Beb, jangan dimarahilah pembakalnya. Masih baru. Masih hanyar. Kada jadi marah ulun. Tapi ulun minta tolong untuk pembakal atau untuk siapapun, tetap ukhuwah Islamiyahnya dikuatin. Jangan mau kita diadu domba. Jangan mau. Ulun sebelum melanjutkan atau menceritakan tentang risalah Nabi Muhammad SAW, di sini ulun kenapa salamnya sampai berulang-ulang. Kata baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW berkata di dalam hadis atau di dalam perkataannya beliau, afsus salama bainakum tahabbu. Tahu maknanya? Tahukah? Kada mungkin sudah. Kada mungkin, apalagi jalan kereta api tadi. Afsus salama bainakum tahabbu, kata baginda Rasulullah, sebarluaskanlah salam, niscaya kalian saling menyayangi. Ulun salam dengan meniru baginda Islam untuk saling menyayangi pean saudara Islam Habib. Jadi kalau saya nggak dijawab salam pean, ulun bulik. Karena ulun ngomong sama tembok atau ngomong sama hantu kah? Jadi makanya saya ingatkan dulu tentang di mana tata caranya seseorang atau menghormati
risalah Nabi Muhammad SAW. Jangan asal-asal, pengen asal-asal, wah acaraan maulidan, acaraan, hati-hati. Yang pengen buat maulidan ini bukan miladnya ustadz ini, ulama su ini, atau pemerintahan ini, kada. Ini yang memberikan syafaat baginda Rasulullah SAW, memberikan syafaat kita kelak di akhir zaman, di mana baginda Rasulullah mulai sebelum lahir sudah tercantum namanya, beliau tercantum di bumi, di langit, dimanapun tercantum. Jadi makanya kita datang dari rumah kalau ada bemaulidan lagi di manakah, kan sebelumnya kan ulun kada mengerti beb. Jadi kan kalau belum mengerti ini dosa kada apa-apa, kada apa-apa udah. Tapi untuk kedepannya pengen mengerti dengan tata caranya, di maulid jangan merokok, tahu, jangan ngomongin duit, tahu ngomongin duit, bearisan kah apa, jangan. Yang ketiga yaitu kita harus sumai atau tabasam. Tahu tabasam ben? Senyum, jangan gini. Orang yang kayak begitu katanya, kata baginda Islam, orang-orang min ahlin nar. Orang-orang yang namanya orang-orang yang seperti dibahasakan muka dua. Jadi kalau ada ulama yang begini, pembakal yang begini, jangan dicoblos atau jangan dipakai lagi sudah. Jadi yang, nah itu berarti bagus. Kalau bakalnya, oh berarti banyak utang gitu. Sudah jelas. Jadi baginda Islam di mana lahirnya, sebelum lahirnya baginda Islam, jin, setan itu seberatan iblis kah apa bebas, bisa menguping atau bisa mendengarkan bisik-bisik para malaikat. Jadi setan itu sebelum baginda Rasulullah dilahirkan bebas. Dia bisa membuat orang-orang tambah musyrik, tambah syirik, tambah luar biasa. Di mana baginda Rasulullah sebelum lahir para pendeta, para ini seberataan merajalela. Paranormal kah ini merajalela. Karena apa? Kelahirannya baginda Rasulullah belum lahir, tapi di kitab-kitab beliau sudah ada nama baginda Rasulullah SAW. Itu keistimewaan kita punya pemimpin. Kita punya pemimpin yang sangat luar biasa. Jangan kecil hati, umat Islam jangan kecil hati. Kalau kita kecil hati, maka kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar hati, kada ada duit, datangi majelis dimanapun, makan gak mungkin pengen kada makan, apalagi acara bemaulidan begini. Kalau kada ada makan, pelit panitianya berarti. Itu aja repot. Mauk juga. Ulun agak sakit tadi itu. Sakit seberataan, kaki sakit. Ini sakit juga. Seberataan sakit sampai hati anak sakit juga. Ini gimana ini? Mauk juga orang sini nih. Pelit-pelit kah orang sini? Bepatungan kalau panitianya, kalau pemerintahnya kada mau ngasih, pengen bepatungan 1000-an kah? Atau 500 rupiahan kah? Bekotongan buat itu tanah itu. Ulun kalau disuruh ke sini 2 kali mikir ulun. Ini jalan ya Allah. Mengundang maulid Nabi, membesarkan junjungan Nabi Muhammad SAW. Begitu masuk, ini kata cinta sama Rasulullah, tapi buat jalan aja mau. Apalagi yang pemerintahan ini dipotong-potong juga. Ulun gak menyalahkan pean sudah bayar, iuran, pajak sudah bayar. Yang salah yang begituannya, kada usah disebutin. Ulun soalnya sudah habis, sudah di demo sudah. Ulun sudah doakan ulun mudah-mudahan sehat terus. Ulun kemarin sempat ya dipanggil polisi lah, karena menyindir siapa itu namanya, ya itulah orang-orang yang kurang berakal.
Saya lanjutkan, astagfirullahaladzim. Saya lanjutkan. Di mana baginda Islam sebelum lahir merajalela, peramal, apa bahasa kita di sini dukun, merajalela sebelum lahirnya baginda Islam. Tapi ada keistimewaan di bulan Rabiul Awal. Tahu kada? 12 Rabiul Awal di mana baginda Islam memberikan doa yang khusus dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat pian seberataan di 12 Rabiul Awal. Tapi para aulia dan para habaib, para alawiyin mengatakan dimulai tanggal yang kemarin. Berarti tanggal berapa kemarin? 9 kah? 8, tanggal mulai 8, 9, 10, 11 kita disuruh untuk membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Berapa kali Beb? Paling bagusnya 11 kali. 11 kali ribunya tapi 11.000. Gimana Beb? Hajat pean yang pean masih banyak hutang, banyak pikiran, anak kurang ajar, anak durhaka, seberataan bakal berubah. Karena di 12 Rabiul Awal Rasulullah mendoakan umatnya. Apa doanya Beb? 12 Rabiul Awal Allah mengabulkan doa Rasulullah. Pean umat Islam biasanya kan takut sama dukun. Takut kada pean sama dukun? Oh bungol bener. Takut sama dukun? Mauk juga ben. Jangan takut. Tapi di 12 Rabiul Awal baginda Rasulullah mendoakan untuk umatnya, dimanapun kemusyrikan, dimanapun tidak ada yang berfungsi. Jadi pendatangi para dukun 12 Rabiul Awal, ketok rumahnya, santet ulun. Kalau yang kena santet dia kada ikut-ikut dulu. Kada mungkin karena 12 Rabiul Awal disitulah baginda Rasulullah sangat-sangat dimuliakan. Dan umat Islam siapapun yang melakukan atau yang mengerjakan Maulid Nabi atau membuat kayak begini dudukan di mana thalibul ilm thalibur rahmah, kata Rasulullah, orang yang menuntut ilmu mencari rahmat. Duduknya pengen seperti gini akan saksi kelak di dunia maupun di akhirat. Jangan kecil hati, yang besar hati. Siapa yang mengikuti kalau pengen memberikan duit pengen ke tempat Maulid, duit pengen akan diganti 2 kali lipat atau sampai 20 kali lipat. Kalau pengen kada ada duit, pengen dengan tenaga pengen akan jadi saksi kelak di akhirat. Pikiran pengen juga begitu, datang juga begitu, datang aja. Tapi ulun minta tolong, kalau datang di Maulid jangan ngomongin orang, jangan ngerumpi, jangan suudon atau jangan prasangka jelek. Karena kelahiran baginda Islam sampai keluar kalimat yang disebutkan man la yaskurullah la yaskurun nas. Orang yang tidak bersyukur dengan Allah maka dia akan mengentengkan yang namanya manusia ini. Baginda Islam sebelum lahir setan bisa mengumping. Malaikat mengatakan jam segini, menit segini akan hujan turun. Setan menyampaikan kepada pendeta atau menyampaikan kepada dukun atau menyampaikan kepada para lomar, sampaikan kepada orang biar orang itu percaya denganmu. Bahwasannya setan menyampaikan nih, setan, tahu setan kabean? Kada tahu. Kenalan dulu. Setan langsung mengatakan dengan pendeta atau para lomar, mengatakan Ustadz atau Ustadz Su kah? Ulama Su, ulama begedok Islam, dukun, pengen tahu gak jam segini, menit segini, entar lagi hujan. Bebas setan berkeliaran mengucapkan, mengajak untuk orang percaya dan menyembah kepada dia, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana setan itu berkeliaran sampai
paranormal atau para pendeta yang sangat luar biasa, yang paling ternama. Beliau mengatakan, wahai anak buahku, wahai murid-muridku, siap-siap, karena setan sudah mengabarkan, atau para nenek moyang kita sudah mengabarkan bahwasannya entar lagi ada kelahiran cahaya atau nur yang sangat mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Pendeta bisa mengerti begitu. Begitu lahirnya baginda Rasulullah SAW dicari sama setan, mana yang namanya ini, mana ini nur cahaya ini, percikan nur ini dari surga ini mana, percikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala ini mana. Dicari, setan nyari ke sana, ke situ cari. Begitu setan membisikin, aku melihat di mana, di situ, di rumah Sayyidina Abdillah. Di situ Sayyidina, di situ ada rumah Siti Aminah. Di situ ada percikan cahaya menembus yang ke langit. Jadi ulun bilangkan kemana ini, setan bercacah lagi atau berbicara lagi dengan petingginya. Bosku, kamu katakan sama paranormal bahwasannya saya melihat cahaya itu tadi ada di tempatnya Siti Aminah. Si paranormal dibisikin sama setan, mengatakan, bujur kabean, bujur. Kalau pengen kada percaya, lihat. Si pendeta tadi kada percaya, hatinya mulai mau ada kepingin ke situ, tapi takut. Karena apa? Takut ilmunya hilang. Karena di kitab dikatakan bahwasanya siapapun yang mempunyai atau yang memiliki ilmu iblis, tahu ilmu iblis, kalau melihat kalimat Muhammad itu insya Allah kada wah. Kalau pengen kada percaya, cari dukun, pengen bilang pengen kawakah membaca ini. Kalau dia membaca itu, langsung detik itu, menit itu hilang ilmunya seberataan. Jadi jangan dihakimi. Kalau ada dukun atau dakan apa yang musik-musik, jangan dipukuli, jangan, kasihan. Ulun minta tolong jangan dipukuli, dibunuh. Mau juga nyasak-nyasakin dunia aja. Udah hitam gelap, jelek lagi, sok pinter lagi, nebak-nebak lagi. Ntar lagi di sini bungol gitu. Mau juga. Baginda Islam begitu paranormal itu tadi pingin penasaran melihat di waktu bayi di mana disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau begitu lahir, beliau dalam keadaan bersujud, bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bayi, kalau sekarang ada bayi yang begitu, insya Allah kita seberataan takut. Kenapa? Imam Mahdi lahir. Imam Mahdi lahir, jangan macam-macam. Kalau ada yang bilang, beb ini ada beb bayinya bisa itu. Kalau dia bohong saya pukuli, ulun takut juga. Karena seseorang yang meninggalnya sampai meninggalnya mengikuti di hari kiamat, itu buruknya seseorang. Jadi pengen minta mati cepat-cepat aja. Saya lanjutkan. Baginda Islam kada main. Begitu bayinya sudah dilahirkan, Siti Aminah didatangi dengan paranormal. Dibilang, wahai Siti Aminah, apa aku bisa melihat bayimu? Oh silakan masuk, silakan masuk. Kata si paranormal mengatakan, begitu digendong, bujur kahpean, man ma'i, sapa denganku, katanya si paranormal. Si tadi bayi Nabi Muhammad SAW, Allah. Si paranormal langsung menaruh, mengatakan,
aku gak bohong, ini orangnya yang akan menghancurkan kemusyrikan atau menghancurkan para orang-orang yang kada percaya atau kada yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang si paranormal, keluar dari rumah, bahasa sini apa? Siup. Semaput itu apa? Pingsan. Bahasa Indonesia pingsan. Siup. Besiup. Ulun belajar ulun dikasih tahu sama ulama-ulama Kalimantan, pengen kalau mau pinter bahasa Kalimantan, kawin dengan orang Kalimantan. Wah, kada enak itu. Ulun punya istri luar biasa sudah. Jadi macan ya, bukan masalah apa-apa. Saya lanjutkan. Begitu paranormal menyampaikan siupnya paranormal, datang diangkat ke rumahnya sama anak buahnya, dikatakan, wahai guru kita, kenapa kok pengen sampai siup begini? Ulun gak bohong, ini bayi ajaib. Kata paranormalnya, ini bayi yang sangat mulia. Paranormalnya mengatakan begitu. Ulun kada bohong, di kitab kita ada bahwasanya baginda Rasulullah SAW ini, Muhammad ini nabi di akhir zaman. Tapi belum ada nama. Si orang itu langsung mengasih nama Nabi Muhammad, mengasih nama Muhammad. Begitu Siti Aminah dapat bocoran dengan seseorang tadi itu, sampai Abu Thalib juga mengatakan udah kasih nama Muhammad. Sampai para sahabat pun seberatan yang tua-tuanya mengatakan ini Nabi, ini Muhammad namanya. Selesai beliau dilahirkan, umur beliau masih bayi, Pak, Bu, dengerin. Bayi bisa menobatkan paranormal atau dukunkah atau apakah orang musyrik, kepalanya, gurunya bertobat langsung. Beliau mengatakan, ilmuku hilang sekejap itu pun. Kada ada satu setan pun, nenek moyang kita pun datang ke sini. Kenapa? Aku tadi tidak sengaja menyebutkan inikah Nabi Muhammad, inikah Muhammad. Hilang sekejap itu pun. Jadi pean kalau ada, nanti aja ulun. Kalau gitu ulun bulikan sudah. Saya lanjutkan. Nabi Muhammad, di mana kelahirannya Nabi Muhammad, kada main-main. Para malaikat itu bujur-bujur sangat sibuk. Malaikat sangat sibuk, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Di mana ini Nabi Muhammad mencari, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW di luar biasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di mana Rasulullah di waktu beliau sudah agak tinggi, agak besaran sedikit, beliau sudah bisa mengajak seseorang untuk beramal baik. Ini sampai beliau di umur 40, sangat luar biasa. Beliau bukan, orang-orang banyak mengatakan Nabi Muhammad kada bisa membaca, Nabi Muhammad kada bisa begini. Nabi Muhammad bukan kada bisa membaca, Nabi Muhammad bukan kada bisa melihat, Nabi Muhammad bukan kada apa-apa, tapi Nabi Muhammad bisa seberataan isi bumi kalau kada ada chip, apa namanya itu, nur atau chip, atau bahasa chip di sini apa, memori sedikit ditaruh kepada alim ulama, ditaruh pada para habaib, maka kita tidak akan bisa belajar yang namanya adab dan akhlak. Kalau Nabi Muhammad SAW bukan mulia, kita tidak akan bisa mengerti mana halal, mana haram. Kalau kita kada tahu Nabi Muhammad itu seperti Nabi Muhammad ini kalau kada mulia, kada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seperti hewan. Tahukah hewan? Kada tahu hewan. Pean kada ada nikah, akad nikah, sopan, pakai baju kada ada, pakai beginian kada ada kalau kada ada Nabi Muhammad. Betelanjang seberataan kada ada malu.
kayak hewan sudah, kada ada adabnya seberataan. Makanya baginda Islam sering mengingatkan kepada kita, al-ahlak fauqul ilm. Orang berakhlak di atasnya orang berilmu. Orang berilmu belum jaminan dia orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu belum jaminan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berakhlak, dia beradab, dia tidak sombong, mentang-mentang dia ilmu ini. Kalau pengen mau mengatakan ulun orang alim, ulun orang pintar, ulun orang sugih, pengen kada ada separuhnya dengan orang-orang dulu. Kalau sekarang diajak patungan, patungan ayo maulitan 5.000-an atau 10.000-an. Alasan ini kah? Belum makan kah? Ini. Tapi di mana Sayyidina Abu Bakar, Siti Khadijah rela berkorban sampai kata Siti Khadijah, andai saja tulang benulangku bisa dijual untuk peran baginda Rasulullah SAW, aku akan berikan tulangku. Jangan sok-sok alim. Zaman sekarang alim sebentar. Walim sebentar sedikit alim. Selamat kalau yang begitu kada ada. Ulun kada main-main, dimanapun orang ada yang begitu sama ulun, depan ulun, apalagi ulun dikasih kesempatan untuk ceramah, insya Allah beres itu orang. Kada padang bulu, karena saya tidak rela, tidak terima di mana saya punya datuk mengajarkan, saya punya baginda Islam mengajarkan untuk kita seberataan adab dan akhlak. Tapi dia tidak mengikuti adab dan akhlak, mengikuti ilmu untuk memancing dunia dan kedudukan. Tahu, biasanya orang alim itu belajar atau titel dari tarim, tapi dia buat titel aja untuk mencari duit. Tahu, mencari duit, mencari kedudukan, dipuji. Oh ini kada. Begitu ngelihat saya, ulama su apalagi. Ulama su kalau melihat saya kayak ngelihat setan. Kenapa kok ketakutan? Karena di mana-mana baginda Rasul mengatakan ulama akhir zaman, ulama yang berani mengatasnamakan namaku tapi dia begayaan. Jangan undang, jangan sampai pengen mengundang pelawak yang menceritakan tentang baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai, karena apa? Sekampungan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani membuat pembicaraan atau berani berceramah atau membicarakan tentang Rasulullah tapi dia begayaan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-akilu wa taqiyu. Orang yang berakal dialah orang yang bertakwa. Kada main-main. Jangan takut. Kalau pengen kada jadi ulama, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad dan banyak kitab 11 Nasahidiniya banyak. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kita salah satu anak keturunan kita atau kakek kita ada yang jadi ulama yang bujur-bujur di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan satu garis itu ahlil jannah. Enak kada kalau pean Pak Bu kada jadi ulama, kada jadi ustadz, kada jadi ustadah, anak pean, kalau anak pean kada bisa juga, cucu pean, kalau kada bisa juga, buyut pean, kalau kada bisa juga, mati juga pean, mauk pean. Jangan anak kecil dipukul, karena di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW kita seperti lebaran atau melebihi hari lebaran. Karena di Tarim, tahu di Tarim kah Pian? Bukan Tanjung Rema, bukan Matapura ya. Tarim, Yaman. Astagfirullahaladzim. Di Yaman itu kalau bulan Maulid, nah kayak seakan-akan Idul Fitri atau Idul Adha, minal aidin wal faizin, atau mohon maaf lahir batin, maafan ini satu sama lain.
Jangan tetangga, apalagi tetangga itu diibaratkan sampai Rasulullah mengatakan jironmu itu jironak kal ahlak. Jironmu itu seperti keluargamu. Jangan diajak bertengkar. Tetanggamu, begitu tetanggamu sakit hati dengan kau, pengen punya motor, sakit hati, berarti dia iri, gitu kan? Jangan dimusuhi. Pengen pinjemi motor pengen mau pinjem motor ulun kah? Pengen mau jual kah? Kada bapak. Yang penting pengen kada sakit hati dengan ulun. Yang penting kebaikan. Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan pada satu sahabat, begitu Sayyidina Abu Bakar membawa untah baru, untahnya bagus, begitu satu sahabat mengatakan, ya Sayyidina Abu Bakar, untahmu kok bagus. Dibilang kalau kamu mau ngambil, ambil. Yang penting kamu nggak sakit hati dengan aku. Baginda Rasulullah SAW pernah Sayyidina Umar lagi dudukan mengatakan, ya Rasulullah, gamis yang kau pakai sangat bagus. Berdiri Rasulullah, ya Umar tunggu sebentar. Datang masuk kepada Sina Aisyah, ya Aisyah, apakah ada baju baru yang seperti begini? Kada ada Rasulullah, itu baju itu aja yang agak baru, yang agak bagusan. Datang, ya Umar, ini bekasku. Kenapa? Ya Rasulullah, aku akan menerimanya kalau engkau memberikan. Dibuka, tahu dibuka. Tapi pengen ulun minta tolong. Jangan pengen bilang, beb Rasulullah aja begitu. Ulun minta tolong gamis pengen buka. Mau juga pengen. Katanya pengen cinta dengan Rasulullah, ya jangan begitu juga. Ulun banyak disekak begitu dengan ulama-ulama Banjar. Kenapa Rasulullah ini sangat memberikan contoh kepada kita sangat yang luar biasa. Rasulullah juga pernah mengatakan, man sara'al haqqa sara'. Barang siapa yang menggulingkan yang hak, maka yang hak akan menggulingkan. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan luar biasa adab, seberataan, ilmu yang sangat luar biasa. Tapi kita, hati-hati. Tapi kita melakukannya dengan bukan karena Allah, bukan karena yang benar-benar yakin keikhlasan kita kepada Allah. Hati-hati. Itu bukan tambah jadi pahala, maka jadi tawanan dengan bisikan-bisikan iblis. Dan termasuk orang-orang yang ahli maksiat. Orang-orang ulama-ulama kalau mengatakan aku ingin cari kedudukan dengan begini dengan begitu, hati-hati. Hati-hati. Kata Sayyidina Abdurrahman ibni Auf pernah mengatakan di kitab Riyadhus Shalihin, beliau pernah mengatakan ditawarkan dia sebagai di waktu puasa, beliau ditawarkan yaitu hidangan makanan. Beliau mengatakan di situ dengan adabnya, dengan ahlaknya, beliau mengajarkan kepada kita seberataan. Di kitab itu diajarkan, beliau mengatakan, wahai saudaraku, aku punya saudara kemarin dalam keadaan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, jaminan kada min ahlil jannahnya, jaminan sudah masuk surganya. Tapi dia di dunia ditemukan sehelai untuk kain kafannya, sehelai ditutup di mukanya aja. Begitu ditutup mukanya, badannya belum dibuka, belum ditutup, tangannya belum ditutup, kakinya belum ditutup, kain kafan itu sedikit, kada bisa melebihi seberatan. Katanya Sayyidina Abdurrahman ibni Auf di kitab Riyadhus Shalihin. Bingung, sahabat seberatan bingung. Tapi Sayyidina Abdurrahman ibn Auf menceritakan tentang itu biar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang jaminan ahli surga yang akan dikawal oleh bidadari-bidadarinya Allah. Tapi Abdurrahman ibn Auf menceritakan sampai Abdurrahman ibn Auf itu ya menangis. Begitu selesai menangisnya Abdurrahman ibn Auf, dibilang sehelai pun kada ini, sampai dibilang katakan, aku hidangan yang kamu sajikan kepadaku ini nikmat minallah,
ini nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia, bayangin, makanan aja kayak bukan buah, hubus itu kayak jajan apa di sini, kue yang besar-besar di Tarim ada. Hidangan yang pengen saya sajikan kepadaku, ini nikmat di dunia. Apakah aku di akhirat akan diberikan nikmat seperti begini? Sayyidina Abdurrahman ibni Auf sampai dapat doa dari Rasulullah. Apa belum mulia? Apa belum pasti beliau jaminan masuk surga? Beliau sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan juga, nikmat minallah, nikmat dari Allah di dunia. Apakah aku kelak nanti di akhirat bisa menikmati juga? Yang jaminan surga aja takut, Bu, Pak. Ini ulama-ulama ulama yang baru jadi, yang baru hafal alif ba ta. Sok-sokan mengatakan begayaan lagi tentang Rasulullah SAW. Jangan sampai di kampung pean memberikan penceramah-penceramah yang bujur-bujur pelawak. Kan zaman sekarang kalau begayaan jadi ketawaan, kayak pelawak, laris. Kayak ulun. Kita laris juga ulun. Tapi ya begitu, kenapa? Karena ulama-ulama yang itu nanti di akhir zaman akan membuat hati kita umat Islam berberataan kacau. Nanti di akhir zaman kata Sayyidina Anas, beliau mengatakan di kitab Riyadhus Shalihin juga pernah mengatakan, nanti di akhir zaman kita tidak perlu mencari ulama. Mencari ulama cuma satu titik, yaitu ulama yang banyak dibenci dengan orang muslim yang mata duitan. Tahukah maksud ulun? Orang-orang itu nah. Banyak orang memusuhi. Bayangin dia mengatakan aku cinta dengan cucu Rasulullah. Aku cinta dengan Rasulullah. Tapi dia di dalam hatinya benci dengan cucu Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang membenci cucuku sama dia membenciku. Siapa yang di dalam hatinya timbul benci denganku, dengan cucuku, dengan darahku, aku akan benci dengan dia juga. Siapa yang memusuhi cucuku di dunia, maka cucuku tidak bisa membalasnya. Kelak di akhirat aku yang akan membalasnya. Siapa juga yang membahagiakan cucuku di dunia, aku kelak akan membahagiakannya di akhirat. Tapi ulun ngomong gini bukan minta dihormati bean. Ulun mulai bayi sudah dihormatin. Ulun bukan minta, makanya para habaib ulun bilangi berapa kali jangan pernah minta kedudukan, karena habaib ini sudah bayi, baru bayi procot sudah mulia. Kenapa? Karena setiap acara ya habibana, nah ada kan? Ada doa-doanya para orang-orang yang maulidan. Marhaban ada juga. Dimanapun ada. Jadi sudah mulia. Ngapain minta dimuliakan orang-orang? Makanya kalau seseorang niatkan dari hati, ulun mau belajar menjadi thalibul ilm, menuntut ilmu. Thalibul ilm ini mencari rahmat. Pengen bayangin satu rahmat, duduknya seseorang di thalibul ilm, seseorang di majelis, duduknya aja ya. Pahalanya itu menghapuskan dosa kecil kita 10 dosa kecil. Duduk aja. Kalau Beb ada tambah lagi, kalau kita melihat, mendengarkan, mengerjakan gimana Beb? Dosa-dosa kita dalam waktu seminggu sebelumnya dihapus, kecil maupun besar kita. Amin Allahumma. Jangan males jangan males nuntut ilmu dimanapun, jangan males. Kalau di sini ada majelis, buat di sini ada majelis. Tapi kalau ulun suruh ngisi, kada mau. Ulun tolak dulu. Kenapa Beb? Karena majelis di Banjar banyak sudah. Kenapa saya mentolak di sini? Karena saya jujur. Ulun kalau ke sini lagi, kalau mau diundang lagi, pasti saya tanya dulu, gimana jalannya?
Kalau jalannya kada benar kada usah ngundang ulun. Karena saya bukan karena wah Habib ini mata duitan, mintanya jalan yang halus-halus saja begitu. Ya apa orang-orang dulu, kada. Saya itu mengajak pean untuk benar-benar menguatkan ukhuwah Islamiyah. Karena Pak Pembakal tadi membicarakan saya minta tolong yang rukun. Tak belain pembakalnya. Dibelain jadi nanti 500.000. Kada begayaan. Jadi kalau seumpama pean kuat, gak ada bisa menghancurkan. Pean mengatakan aku cinta dengan, di sini cinta gak ada sama Abah Guru. Cinta apa beda di sini? Cinta kan? Cinta dengan Abah Guru jangan di mulut aja. Cinta dengan orang alim jangan di mulut aja. Cinta dengan ulama, dengan semuanya, dengan habaib jangan di mulut aja. Apalagi cinta dengan baginda Rasulullah jangan di mulut aja. Tahu maksudnya di mulut? Jangan ulun cinta bener. Tapi begitu diajak untuk kebaikan, ayo ikut majelis. Ada majelis di situ, ikut yuk. Ayo ada maulidan di situ, ayo ikut. Kadaklah ulun masih belum pas. Belum pas. Ulun kadaklah belum siap. Nah, ulun kadaklah insya Allah tahun depan aja kaya pengen panjang umur. Nanti kadaklah ulun malu kada ada duit. Malu ini alah. Kayak bapak pean yang punya surga. Kayak abah kai pean yang punya surga. Pengen datengin sampai dibilang kata baginda Rasulullah, siapa yang mengagungkan atau yang membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu kalimat itu bisa menghapus dosa kecil kita, dosa besar kita. Satu kalimat itu aja. Apalagi pengen mengagungkan, pengen mengadakan di mana kelahirannya baginda Rasulullah. Nikmat. Tahu nikmat? Duit pengen banyak, rezeki pengen enak, anak pengen nurut, apalagi desa pengen makmur, kada seperti kereta api. Tahukah? Ulun kada mau Habib ini mulut-ulut terus mengejek terus desa kita. Kada. Ulun tuh sayang bener sama pean. Karena apa? Karena hero, karena kemauannya pean sampai luar biasa. Apalagi yang mengundang agak paksa tadi. Beb, ulun minta tolonglah Beb, kosongin waktunya Beb. Jadi ada pembicaranya lagi nih. Pembicaranya Habib Ahmad. Habib Ahmad tahukah? Banyak yang tahukah? Habib Ahmad pembicaranya. Beb, ulun minta tolong Beb. Woi ini Beb di desa itu masya Allah Beb, ini luar biasa. Orangnya di pelosok, orangnya bagus-bagus Beb, orangnya senyum, orangnya ini dipuji-puji habis-habisan. Ulun bilang anak-anak jadwalnya ada yang kosong, kada Beb. Wah mau juga ini. Ya terus kalau gak kosong, akhirnya saya bilang sama yang namanya Marabahan, ulun minta tolong pen mundur, pen tak taruh di hari Sabtu. Mau kada Sabtu jam 10? Oke mau, oke deal. Saya telepon Habib Ahmad, Beb, oke datang Habib Ahmad. Nah muncul orang ini, apalagi ini. Beb, ulun minta tolonglah, datang Beb, orangnya masya Allah seberataan, orangnya luar biasa seberataan di desa situ. Wah pengen luar biasa. Ulun naik sini, bujur orangnya masya Allah, manusianya masya Allah senyum. Ulun tadi bahagia bener, karena ulun kalau acara maulidan biasanya ulun bawa duit 5.000-an buat anak kecil. Ulun lupa. Jadi di subhanallah dikawal anak kecil-kecil, seneng ulun. Tapi masih ada sedikit mengganjal. Kenapa kereta api ini ada di sini? Jadi mudah-mudahan desa sini makmur. Dan ulun sebelum ulun tutup jangan banyak-banyak. Nanti pengen kalau kasih banyak-banyak kada mau tobat, kada mau jadi berubah. Oh ulun agak tambahan sedikit aja. Habis gitu selesai. Jam berapa ini? Bolehkah nambah sedikit aja? Apa sudah selesai dah? Kameramen siap, oke. Kada nambah sedikit boleh ya? Boleh aja, sedikit aja. Ini di bulan Maulid ada tambahan. Di bulan Maulid
kalau ada ini kunci buat seberataan. Keluarga pen kada bisa kena sihir, kada bisa kemiskinan, kada bisa apa-apa yang jelek-jelek, sudah kada bisa seberataan. Pen lakukan di waktu 12 Rabiul Awal. Ingat, berarti kapan? Besok malam. Jangan malam. Senja. Satu sama lain saling memaafkan. Dan bagi yang lakian, kalau pingin sugih, pingin makmur, biasanya pengen kasih bini pengen 50.000, sekarang naik 100.000. Ulun gak ada bohong. Kalau bisa pengen dapat duit seberataan 5 juta, kasihin kasihin bini pengen 5 juta seberataan. Kenapa? Karena di sini bulan Maulid ini doanya para perempuan, doanya para orang-orang ibu-ibu ini diijabah. Karena apa? Pengen kalau kada ada ibu-ibu, udah dapur pengen kosong. Kada di bulan para aulia mengatakan di bulan Maulid ini bahagiakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bahagia nah. Dibelain sama Habib. Kada emang bujur. Ulun kada bohong. Pengen lakukan sangat luar biasa. Bulan Maulid pengen buat bahagia bini pengen datang, sayang. Ulun minta maaf lah. Pengen mau minta apa? Ayo berjalanan kah? Kemana kah? Ke Banjarmasin kah? Kada apa? Saya ingatkan juga, jangan pernah yang binian memanggil lakiannya abah atau bapak atau ading atau kakak. Kenapa? Itu bisa jadi haram. Kai lah, kalau yang tua kai. Kada boleh juga panggil apa-apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah kepada Sina Aisyah. Saya kasih sedikit lagi. Gak selesai Habib ini. Ulun soalnya kalau suka, kalau bahagia, kalau senang sama orang-orang, ya terserah saya. Saya mau selesai, mau apa. Berhubung masih mic di tangan saya. Kalau mic di tangan protokol, silakan. Jadi kalau pengen mau marah nanti selesainya aja. Jangan dipas di mic, dimarahi saya. Baginda Rasulullah pernah memberikan contoh, Bu, Pak, jangan kasar-kasar dengan bini. Jangan suka marahi bini pean. Yang bini jangan suka mukul anak pean. Karena apa? Karena rezeki akan datang kepada seseorang ketercuali bersih hatinya. Kalau pengen pukul, kau pengen marah, setan yang datang. Nah, baginda Rasulullah memberikan contoh di mana baginda Rasulullah kelihatan wajah marah Sayyidina Aisyah di depan, kayak merasa ketar-ketir, bingung. Ya Allah, modelnya Rasulullah ini marah sama saya. Wahai Sayyidina Aisyah, maju kamu. Tambah gemeteran Sayyidina Aisyah melihat Rasulullah marah. Dibilang tutup matamu. Tutup matamu wahai Aisyah. Dipeluk, Pak. Ngerti kah? Jangan dimarahi. Kalau salah didatangi, dipeluk. Kalau lah bini pian ngambek, apalagi di bulan Maulid, jangan salahkan. Kata Habib, bulan Maulid doanya diijabah. Tapi kok bulan Maulid saya kok tambah seret, kok tambah makan tempe terus, atau makan tahu terus, atau makan nasi terus. Kenapa ini ya? Berarti pengen kurang kasih sayang pengen, atau keharmonisan di rumah tangga pengen kadada. Rezeki itu akan datang, malaikat itu akan ngumpul, di mana itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rasulullah mengajarkan kepada kita contoh gimana kita dengan orang perempuan. Jadi kalau pean mau baguskan diri pean, ulun setiap mau ceramah di mana-mana, ulun kada main mengambilkan sunnahnya
Rasulullah. Ulun mau ceramah, nah tangan saya giniin ke bini saya, cium tangan saya. Karena apa? Kalau saya dicium, nah dengarkan katanya. Ini sunnah. Kalau pen sering begini, nah yang binian sering pen akan ini jurus ini dia membekas di sini, dia tidak akan bisa selingkuh. Udah jelas kah? Bini ulun minta belajar kitab sama ulun, beb bacainlah kitabnya para Anas tentang Sayyidina Khadijah. Ulun ceritakan tentang di situ ada Hababah Aminah. Wah, ulun kalau cerita lagi tambah lama lagi juga. Ulun tanggung jawab ya. Ulun terus nih. Nanti bulik harus bagus tuh. Pinter nanti hajinya juga pinter beb. Jangan keburu ya beb. Baliknya beb ya. Biar gak kelihatan. Jadi kalau gak kelihatan kan gak udah kan. Ya, saya lanjutkan. Di mana Hababah Aminah diangkat menjadi kewaliannya. Biasanya wali itu dari lakian, tapi Hababah Aminah yang pertama waliyah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari perempuan jadi wali. Gimana, Beb? Perempuan jadi wali. Ya, Pak Bean? Untung bener. Nah, katanya Ustadz untung bener. Kalau zaman sekarang sulit Ustadz. Karena banyak TikTok di sini. Saya lanjutkan. Hababah Aminah bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau mengikuti apa Islam. Nanti penggantiku ada, jangan bingung. Tapi dari binian bingung. Yang namanya muridnya, yang barisan depan, yang orang thalibul ilm yang serius bingung. Kenapa kada ulun aja? Kenapa kada ini? Saling menyalahkan. Kenapa binian? Dua Habib dan Sarifah ini kada memiliki anak. Dengerin bujur-bujur, Bu. Yang minta dibelain tapi bujur-bujur dengerin. Biar jadi waliyah ben seberataan, amin. Ulun kalau pengen jadi waliyah, ulun pindah rumah ulun di sini. Saya lanjutkan. Hababah Aminah sebelum beliau dalam keadaan hikmatnya luar biasa. Sebelum tidur kamar dibersihkan. Beliau sebelum keluarnya Habib Alwi, sebelum keluarnya beliau berharum-haruman. Wahai sayangku, aku minta tolong ampuni dosaku. Nah gitu. Habib Alwinya mau mengajar. Kalau laki pean sekarang mau begawi, meskipun mau ke sawah kah, mau mancing kah, jangan pernah dimarahi. Laki pean kada begawi jangan dimarahi. Jangan pernah dimarahi. Karena perempuan yang berani mengatakan kalimat uf kepada lakinya, ridallah fi zawwat, ridohnya pean, Bu. Ridhonya pean sudah pindah ke laki pean. Tapi kalau lakian, ridallah fi ridal waliden wa sahatu fi sahdihima. Ridhonya di kedua bapak dan ibunya. Jadi jelas, dengerin. Ibu-ibu biar gak ngamukkan ini. Biar gak ngomongin duit aja. Ulun tadi soalnya mau masuk sini ada orang salaman sama saya, lakinya gini. Wah, ini jelas sih. Orang sering dimarahi lah binian ini. Ini serang orang pokok kalau lemes datang ke maulidan, takut sama binian tuh. Kada, Habib pun kada bukan. Kita bukan takut dengan binian. Kita menghormati perempuan seperti niscaya berlian yang berkilau. Katanya pantun-pantun Arab. Di mana menghibur Sayyidina Aisyah. Nah, jadi saya lanjutkan. Hababah Aminah begitu sudah hikmat, luar biasa cintanya. Hikmat ini, Bu, kayak seakan-akan pean serahkan diri pean dengan laki pean.
Kayak ibaratnya kayak bahasa kasarnya jadi pembantu pen. Luar biasa pen kasih makan pen ini. Kada begawe pun kasih makan. Beb, ya apa beb kada begawe kada ada duit. Seadahnya. Makan tumbuhan kada mati juga. Yang penting jangan dimarahi laki pen. Kalau pen pingin dapat rezeki yang halal yang barokah, jangan pernah mengatakan uf. Satu kalimat, aduh, berapa itu? A-D-U-H. Aduh, 4. Dosa pean akan dicatat oleh malaikat dalam waktu 24 jam. Kalau pean kada minta maaf ke laki pean, maka pean jaminan orang-orang akan menjadi batu-batu kerikilnya api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tapi sama juga lakian. Ulun belain Bu, tenang Bu. Lakian kalau memarahi binian sampai menangiskan air mata, meneteskan air mata, maka dia kelak nanti api neraka itulah akan terdaftar nama-nama bean. Jadi impas. Ulun nanti biar gak di demo boleh ini. Lanjutkan. Baba Aminah diangkat jadi kewaliyah. Jadi kalau laki wali, kalau perempuan waliyah. Si waliyah tadi si Baba Aminah sakit di waktu sakit yang parah, lakinya mengatakan, wahai istriku, wahai sayangku, aku minta tolong kamu orang min ahli surga, orang-orang akan diangkat derajatnya, dan aku minta sama Robku, ilmuku semua aku akan berikan padamu. Karena luar biasanya. Makanya Bu, kalau pingin laki pengen kada pelit, pengen yang luar biasa. Kalau pingin laki pengen kada selingkuh, pengen yang luar biasa. Kalau pengen laki pengen kada pingin ke tempatnya warung-warung begitu, warung jableh. Ya, bujur. Ini ilmu, bukan ulun begayaan. Ulun kalau begayaan bukan di sini. Kalau laki pengen gak kepingin ke warung jableh, pengen panggil, berikan kopi dengan kopi. Ini loh sayang. Karena saya pernah ketipu di situ. Kurang ajar. Awal masuk Kalimantan, karena ulun kada ngerti. Ulun kalau malam dulu ulun kada ada, masih sendirilah. Masih merintis lah awal. Ulun datang ke kandangan lah. Ulun begitu biasa ulun bawa sisah. Begitu saya pingin nyisah, berhentilah mobil ini. Ulun berhenti, saya kira warung biasa ini. Ulun datang dibilang, aduh Arab ini sayangku ini. Ulun bingung bujur, karena soalnya ulun tidak pernah melihat beginian. Ulun bingung, ini orang gila kah? Ulun mulai takut itu. Ulun dibuatin jahe, ulun mulai takut. Nah, orang gila ini modelnya. Mulai ulun ketakutan bujur itu, mau lari pelan-pelan nih, tapi bakar bara sudah, baranya sudah saya bakar, ini bingung. Jadi saya protolin pelan-pelan tuh alat saya, masukin mobil, wus lari ulun. Di mobil tuh kepikiran, kenapa saya pingin ngopi, pingin ini kok ketemu orang gila. Ulun besok ketemulah sama Habib Ahmad sama Habib Hasan, dikatakan, Beb, itu yang pengen datang itu warung jableh. Astagfirullahaladzim. Dia bilang, bujur kah? Bujur Beb, itu kayak bahasanya itu anak perempuan pelacur. Ulun dari situ kalau lewat daerah kandangan siapapun kah yang membawa Habib, agak cepet. Karena kebayang ulun pernah kesini dulu. Jadi saya kasih tahu, kalau pengen laki pengen kada kepingin kemaksiatan, pengen bahasanya pengen servis dengan bagus. Tahukah? Meskipun tua kah? Mau tua kah? Mau bau tanah kah? Udah umur 80-an kah? Tetap bilang sayang, mau apa? Yang harmonis. Karena Rasulullah aja harmonis. Kada bukan begayaan, yang harmonis. Yang laki juga begitu. Jangan pelit-pelit, kasih duit pean kalau dia baik dengan pean.
Kalau dia masih jahat gak apa-apa, terserah Pean. Pean mau apa? Mau kawin kayak kucing, kawin sana kawin sini. Nah, Aba Aminah disuruh berangkat ke gua. Berangkat kata Habibnya, Habib Alwi mengatakan, ya Hababa Aminah, pengen berangkat ke gunung, pengen diem di situ sampai nanti aku yang menyuruh engkau turun dari gunung itu. Bu, kada makan, kada bawa oleh-oleh, kada bawa duit, disuruh lakinya berangkat Hababa Aminah. Di waktu sehari Hababa Aminah sakit perut, menahan laparnya. Ya Allah, lapar. Akhirnya si jin mulai datang nih, si setan iblis nih, si ifrit datang. Bukan setan lagi, bukan iblis lagi, kainya iblis. Apa ketuanya iblis? Ifrit datang menyerupai si kai-kai, mendatangi, dibilang, wahai orang perempuan, aku minta maaf lah, kamu kenapa rela datang ke gua sini sampai kamu kelaparan? Kaget yang perempuan tadi, yang Hababa Aminah. Kenapa kau tahu kok saya dalam keadaan kelaparan? Saya suruhan dari lakimu untuk kamu turun dari gua ini. Dibilang sama Hababa Aminah, kalau pen bujur kamu suruhan laki ulun, saya tetap tidak akan percaya. Karena saya kerasa bahwasannya kamu bukan suruhan lakiku, tapi kamu iblis atau ifrit. Langsung ifritnya lari, ketakutan, bingung. Kenapa orang ini kok tahu? Boleh. Begitu di waktu 3 hari dibocorin dengan iblis, datang lagi iblis. Wahai Hababa Aminah, engkau mau ditawur dengan murid-muridnya lakimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kamu di waktu kematian lakimu, kamu tidak ada di situ. Menangis Hababa Aminah karena menahan apa? Kenapa saya gak bisa melihat di akhir hayatnya, saya tidak bisa melihat wajahnya laki ulun. Menangis bu, tapi dia menahan karena saya seruan dari lakiku, karena ini surgaku. Bu, laki pean, surga pean bu. Jadi kalau pean mau minta masuk surga, jangan pean bepoles-poles, wajah bercakep-cakep. Di waktu acara maulidan, Habib, Habib, bongol bener. Nanti ada Ustad, nah bodoh bener. Kalau sama lakinya, alah iki orang apa aja ini, orang sudah tua, jelek gini. Nah, pean dikasih tahu, wali pean, ya guru pean, bukan alim ulama, bukan siapapun, siapa? Laki pean. Nah, lakian nanti patungan 1000-an sampai jadi 500 juga. Lanjutkan, Hababa Aminah tiba-tiba ternangis yang desa-desa. Si setan datang menggoda. Hei Hababa Aminah, aku bisa membantumu, tapi dengan tujuan kamu sekarang turun dari gua ini. Tetap kada mau. Boleh kamu, saya tidak mau. Tetap saya mau laki saya yang datang ke sini. Terlelaplah Hababa Aminah dari tidurnya. Tiba-tiba dibangunin. Wahai sayangku, aku membawa oleh-oleh. Bangun Hababa Aminah. Apa wahai lakiku? Dilihat wajah yang sangat luar biasa, yaitu baginda Rasulullah SAW. Wahai istriku, ini kado yang menyuruhkan kamu untuk turun, baginda Rasulullah SAW. Karena kamu cinta kepada aku karena Allah. Turunnya Hababa Aminah, langsung si setan ifrit tadi menyerupai kai-kai. Sebelum Hababa Aminah turun, dia mengatakan, wahai saudara Islamku, kamu saya kasih tahu, kalian balik atau saya akan melenyapkan kamu dengan satu ketipan saja. Karena saya memiliki guru yang baru, sangat luar biasa guru saya. Dibilang begitu si orang umat Islam tadi, saya kada mau tahu urusan, saya mau mukulin, ini perempuan harus dirajam, ini perempuan karena durhaka dengan lakinya.
Ini si muridnya tadi begitu. Kalau kamu kada percaya, saya ifrit. Dibuka yang gamisnya tadi itu, dibuka gamisnya. Si orang tadi jumlahnya di kitab ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 300. Dibuka, begitu dibuka, siup seberataan. Melihat ifrit, pengen melihat setan aja lari, apalagi melihat ifrit. Ada yang 3-4 sampai meninggal karena nggak tahan jantungnya. Dibilang saya nggak rela kamu menyentuh. Ifrit bu, jadi anak muridnya Waliyah tadi itu. Kada main. Karena apa? Karena ketaatannya kepada suaminya. Suami pen jangan dimarahi. Kada ada untungnya. Binian itu kada boleh keras. Binian itu kada boleh suara keras, suara kada boleh. Yang lemah lembut, biar apa? Betah di rumah pean. Yang dimaksud baiti jannati, baiti jannati itu rumahku, surgaku, itu dimaksudnya yang wanita soleha, lakinya soleh, bukan Pak Soleh sama Pak Bu Soleha, bukan. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, titik kada ada koma, sudah waktunya cukup, udah kelamaan juga ben. Enak ben mendengarkan aja, duduk ulun berdiri. Habib minta maaf, minta halal, minta ridho, dan Habib sebelum Habib tutup, Habib minta waktu sedikit, ulun membaca doa dimanapun Habib acaraan setiap bulan Maulid, tapi ulun sudah makanya Habib ini sangat padat. Kenapa? Karena Maulid kemarin saya nggak keluar. Maulid kemarin nggak keluar karena saya suruh guru untuk bebacaan aja. Tapi di momen yang ini saya suruh keluar, dan di sini saya membawa oleh-oleh. Di mana doa, jadi pas Habib baca doa nanti, ini doanya Rasulullah, doanya isi padat dunia maupun akhirat, tapi momennya Habib baca di setiap bulan Maulid. Jadi pengen nanti Habib baca doa ya, kalau boleh nih sama protokol, kalau kada boleh ulun boleh, kada apa juga. Jadi saya baca itu insya Allah hajat dunia maupun akhirat. Yang masih belum kebuka hidayahnya, anak-anak pengen masih nakal atau apa, insya Allah kabul di waktu kita insya Allah baca doa seberataan. Ada mini alafu minkum, Habib minta halal, minta maaf kalau ada salah kata atau kurang enak apa-apa, terserah ben lah. Pokok Habib niatnya lillahi ta'ala, kada meniat untuk menghujat atau menyakiti, kada. Saya mengajak pen seberataan untuk menjadi lebih baik dan mencintai Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala. Hada minni walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kelima, doa. Untuk doa ini kembali kami mintakan kepada Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Kepada beliau dipersilahkan. Rok saya Zat rok saya. Permisi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma a'sina akibatana fi umri kulliha wa ajirna min husni dunya wa adabil akhirah. Allahumma alhimni rusdi wa 'idni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kama sa'anta hulki fa asina hulki. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan tayyiba wa as'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira amali wa khaira ayyami yawma liqa'ika. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqni ittiba'a wa aril batila batila warzuqni ijtinaba. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kullihi ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam.
Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amali wa ni'atin wa i'tiqadin wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amali wa ni'atin wa i'tiqadin. Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sada'aka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rusdan. La ilaha illallahul karimul 'azim. لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني بعبدك ابن عبدك ابن عماتك نسيتي بيد مدين فيها حكم عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل قرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حسني وذهاب همي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pen doa masing-masing dalam hati pen. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan walhamdulillahi rabbil alamin. فاتحة بالقبول وإلى حضرة رسول وحدانية صالح من صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Ulun sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Dud. Amin. Salam niyo mga nakapos na yung nakapidyo. Berit. Mantap.
ya. Buyar TV mantap.